Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ardiani Rahma Riswari. Semangat belajar dan selalu sukses. Ya, pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari teks anekdot untuk KD 3.6, mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot. KD 4.6, menciptakan kembali teks anekdot dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Dalam pergaulan di lingkungan masyarakat, kita sering berhadapan dengan permasalahan bidang politik, ekonomi, hukum, pendidikan, dan sebagainya. Nah, ketika kita ingin menyampaikan masukan, komentar, kritikan, kita bisa menggunakan teks anekdot karena selain memberikan unsur lucu, bisa kita gunakan untuk mengkritik, memberikan masukan tanpa menyinggung perasaan mereka yang kita beri kritik. Ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini menciptakan atau menyusun teks anekdot. Kita mulai dengan pengertian teks anekdot. Anekdot adalah cerita yang singkat, ringkas, pendek, tapi lucu dan mengesankan. Lucu karena bisa memberikan efek hiburan, mengesankan karena bisa kita gunakan untuk memberikan kritikan. Dalam bidang pendidikan, sosial, politik, budaya, hukum, dan sebagainya. Kita mulai dari struktur teks anekdot. Ada 5 struktur teks anekdot. Yang pertama, abstrak atau abstraksi. Kedua, orientasi. Ketiga, krisis. Keempat, reaksi. Dan yang kelima adalah koda. Abstrak atau abstraksi merupakan gambaran umum isi anekdot yang bisa dibaca oleh pembaca. Orientasi adalah penjelasan latar belakang peristiwa dalam anekdot. Berikutnya, krisis adalah hal-hal yang unik, yang ganjil, yang aneh, dan yang lucu yang ada dalam anekdot. Sedangkan reaksi ini merupakan klimaks dalam anekdot. Karena disitulah letak kritik, masukan atau komentar yang disampaikan dalam anekdot. Dan untuk mengakhiri cerita anekdot yang berupa simpulan, biasanya diletakkan dalam koda. Berikutnya, unsur kebahasaan teks anekdot. Dalam teks anekdot sering menggunakan kalimat yang menunjukkan peristiwa masa lampau. Berikutnya, sering juga menggunakan kalimat tanya retoris yang berfungsi untuk menarik minat pembaca, tidak untuk mencari jawaban. Berikutnya menggunakan konjungsi, biasanya konjungsi waktu atau yang menunjukkan urutan peristiwa. Kemudian menggunakan kata kias atau konotasi, jadi kata yang memiliki makna yang bukan sebenarnya. Sering juga menggunakan kalimat perintah, menggunakan kalimat seru, dan dalam bentuk dialog ini ya banyak menggunakan kalimat langsung. Berikutnya, pola penyajian teks anekdot. Ada 2 pola penyajian teks anekdot, yaitu dalam bentuk narasi dan dalam bentuk dialog. Berikutnya, menyusun kembali teks anekdot. Ini kita lakukan ketika kita ingin merekonstruksi atau membuat bentuk lain dengan pola penyajian yang lain suatu teks anekdot. Yang awalnya teks anekdot tadi berbentuk narasi. Nah, kita ubah menjadi bentuk dialog. Atau sebaliknya, dalam bentuk dialog kita ubah menjadi narasi. Hal ini dimaksudkan agar pembaca tidak merasa bosan dan lebih mudah untuk memahami
makna tersirat dalam teks anekdot. Cara menyusun kembali teks anekdot. Yang pertama, jelas, baca, simak dengan baik apa isi teks anekdot. Kemudian, pahami alur cerita teks anekdot. Berikutnya, perhatikan struktur dan kebahasaan teks anekdot. Selanjutnya, buatlah draft teks anekdot. Kita akan buat yang dialog atau yang narasi. Berikutnya, kita sunting draft tadi yang sudah kita buat, dan terakhir kita siap dalam bentuk teks anekdot yang sudah sempurna. Cara membuat teks anekdot bentuk narasi. Teks anekdot dalam bentuk paragraf cerita. Untuk penulisan huruf pertama di awal paragraf setelah 7 ketukan. Dimulai dengan huruf kapital. Jika dalam teks anekdot ada dialog atau kalimat langsung, ditulis di awal paragraf dengan menggunakan tanda petik dan diawali huruf kapital dan diakhiri dengan tanda intonasi kalimat, tanda titik untuk kalimat berita, tanda tanya untuk kalimat tanya, dan tanda seru untuk kalimat berita. Dan ditutup dengan tanda petik. Untuk menulis teks anekdot bentuk dialog, kita mulai dengan menuliskan nama tokoh. Berikutnya kita beri tanda titik 2 untuk menuliskan isi dialognya. Dialog tokoh kita mulai menuliskan tanda petik. Berikutnya huruf kapital. Dan di akhir kalimat ditutup dengan tanda intonasi kalimat. Maka tanda titik untuk kalimat berita, tanda tanya untuk kalimat tanya, tanda pentung atau seru untuk kalimat perintah. Dan ditutup dengan tanda petik. Khusus untuk bentuk dialog, kita bisa menambahkan keterangan apa yang dilakukan tokoh atau biasa disebut kramagung. Nah, keterangan tindakan atau lakuan tokoh kita letakkan dalam tanda kurung. Misalnya tokoh tertawa. Nah, kata tertawa kita letakkan di dalam tanda kurung. Ya. Berikutnya, cara menyusun teks anekdot dari awal, bukan dengan rekonstruksi seperti tadi. Cara menyusun teks anekdot dari awal, kita mulai dengan melakukan observasi atau pengamatan, boleh terhadap pengalaman kita sendiri, boleh terhadap kejadian atau peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan kita, boleh kita lihat perilaku, sikap, tingkah laku tokoh, seorang tokoh, boleh tokoh publik yang layak untuk diberi kritik. Berikutnya kita menentukan tema. Setelah itu kita menentukan kritik apa yang akan kita sampaikan. Kita lanjut dengan membuat unsur humor atau kelucuannya. Karena tadi ya, kritik kita balut dengan humor atau lucu. Karena kita sampaikan dan tidak menyinggung perasaan mereka yang kita beri kritik. Kemudian kita menuliskan draft teks anekdot. Kita lanjutkan dengan menyunting draft tersebut hingga menjadi teks anekdot yang sempurna. Ya, demikianlah tadi video pembelajaran teks anekdot untuk KD 3.6 dan 4.6. Ya, sekian. Selamat bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.